Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa alihi washabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyi'at. Allahumma ij'al jama'atana hadza jam'an marhuman. Wa isna min syarri anfusina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin wa tawaffana mu'minin wa adkhilna jannatakan na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Hayyakum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah saya terdengar nggak ini ya? Kurang. Santai. Udah? Oh ya. Baik Bapak sekalian, saya ya, malam ya. Apa manusia? Kita ya. Kita manusia bukan ya? Hah? Ada yang bukan manusia? Coba tunjuk tangan. Nggak ada ya. Proses-proses itu kepada ayat yang ke-9 ya, ayat ke-9 di sini firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun, yang artinya adalah kemudian dia Allah SWT menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya kepada dalam tubuh ya, ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukurlah. Ini kok ayat tiba-tiba peniupan roh ya, karena ayat sebelumnya sudah dijelaskan proses penciptaan kita dari setetes mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, jadi janin, bro. Kan dulu Pak, tahu nggak Pak? Tahu? Enggak kali. Bayi begitu lahir, mana dia tahu namanya? Enggak kan? Enggak. Nama saya Umar. Begitu ada bayi lahir, saya Umar. Nggak ada sekarang kecuali Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam ya. Isa Abdullah ya, langsung ngomong tuh. Kalau sekarang ada bayi yang langsung kata, hah? Cuma satu orang jawab, yang lain gimana nih? Nggak percaya, nggak mungkin ada lagi ya. Kecuali mungkin ditaruhin apa namanya rekaman kali ya, disetel dari jarak jauh gitu ya. Seperti dulu kan ada kasusnya begitu. Nah itulah kita. Jadi ya seperti itu. Tapi sebelumnya prosesnya adalah ya, ini pertama di dalam rahim perempuan. Ya, kita dulu dikandung di dalam rahim bapak apa ibu?
Hah? Ibu-ibu tuh ya Bu ya. Bapak mau nggak kalau dong Pak? Enggak lah ya, nggak mau, berat rasanya ya yang namanya orang. Hah? Berat tapi ibu kita enggak ya seperti itu. Nah jadi di dalam rahim sehingga berbentuk ya kita jadi aslinya. Nah apa yang terjadi rupanya pada ya kondisi tertentu dalam ciptaannya itu, Allah kemudian meniupkan roh ke dalamnya. Wa huwa kedua gimana? Ya. Yang kedua, karena selain Allah nama ruh kita itu tafsirannya min ruhihi, bagian atau dari ruhnya Allah itu bimakna ya ai huwa khaliq, dia adalah khaliq, diciptakan, dia adalah makhluk. Jadi dari bagian nanti ini bahaya nih. Bahaya apa? Kalau dipahami ya, didetailkan lebih lanjut, ada kesatuan antara Allah dengan yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti. Tuhan menyatu sama makhluk. Benar nggak Tuhan menyatu sama makhluk? Hah? Yang jawab benar, yang jawab benar. Walaupun ada ayat sesungguhnya Allah lebih dekat daripada wa nahnu aqrabu min hablil warid. Ya, Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Itu maknanya apa? Maknanya apa Allah masuk di dalam leher? Enggak benar. Itu maknanya. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu konteksnya dalam konteks pengawasan Allah terhadap kehidupan kita. Allah tuh ngawasin kamu, ngontrol kamu. Walaupun Allah itu bersama kamu di mana berada, itu mengawasi kamu. Wa huwa akum ainama kuntum. Nah, dipotong di situ. Kenapa? Karena kalau begitu nanti masuknya ke makanya itu lanjut samiul. Nah, Pak Imam bahwa samiul basir tuh ya, lanjutin. Wa ma'akum ainamakum bersama kamu di dan Allah bima ta'maluna, apa-apa yang basir. Hah? Dah.
kasih tahu itu akidah yang keliru. Tapi waktu itu Wali Songo belum punya alat legitimasi untuk bunga-bunganya. Allah alam bisawab. Tangan kita tolak. Baik ya. Jadi ya ditiupkannya ruh ke dalam kita itu dalam proses wahu. Ya. Ini ada kalimat summa sawwahu. Ayat dibacakan oleh Pak Imam. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa tuh ayat itu tadi tuh ya. Isma rabbikal a'la, suci Allah yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan ya menentukan jalannya. Alladzi qaddara fahada, yang telah menentukan takdir ya jalan hidup masing-masing ciptaan. Jadi khalaqa fasawwa itu proses penyempurnaan. Ya, dulu sadar nggak kita bahwa kita diciptakan seperti itu? Sadar nggak kita? Kagak, ya kan? Tapi jadi manusia, dia menjadi penentang terhadap Allah, menjadi musuh yang nyata bagi Allah. Coba kalau ada Quran, baca surat Yasin ayat terakhir, ya. Menjelang ayat terakhir, saya buka dulu nih. Ini problem kita nih. Dia lupa sama tujuannya nih. Bahwa dia dulu telah diciptakan oleh Allah ya dari segumpal mani, gumpal darah, ya, gumpal daging, tapi udah jadi manusia, dia nentang Allah. Anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ya, ya maksudnya perhatikan ya. Ya dari semanin. Yang nyata dia percaya sama yang namanya harapan. Dia senior berapa Haji? Masya Allah. Yang siapa yang di atas 60? Ini kagak mau ngaku, ditanya umurnya udah pada tua juga. Ya, apalagi perempuan kalau ditanya umur malu-malu kucing.
Ya kita nih taruhlah nih paling tua di sini nih, kita 70 tahun. Saya mau tanya, 72 tahun yang lalu di mana kita? Ayo, di mana kita? 72 tahun yang lalu di mana kita? Ada yang tahu? Ada yang nunjuk? Gelap jawabannya. Gak tahu, nanti itu kita tuh jangan belagu. Ya, tapi begitu ya, manusia belagu, dulu kagak ada, diciptakan oleh Allah, udah sempurna. Fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata bagi Allah. Dia lupa pada tidak percaya pada hari kiamat. Sama dalam surat As-Sajdah juga begitu. Kalau dilanjutin nanti ini ayat ini, ujung-ujungnya itu orang manusia itu udah diciptakan dari kagak ada menjadi ada, kemudian setelah ada dia nggak percaya terhadap hari. Itu problem Pak, Quran tuh gitu. Ya intinya apa? Lupa apa? Halo, assalamualaikum. Ini apa saya kekencangan ngomongnya nih? Apa tidur ini? Lupa apa? Lupa diri. Kalau orang lupa, ya dulu belum apa-apa, sekarang udah jadi apa-apa. Lupa biasa. Jadi apa-apa, belum apa-apa. Tetap ada yang apa ya, dulu belum apa-apa, sekarang juga nggak jadi apa-apa. Lu sama Allah. Orang lo belum jadi apa-apa juga lo udah lupa. Nah itu. Nah, jadi dalam juga begitu. Allah tiupkan roh, tanda-tanda kehidupan. Senang nggak waktu istri kita hamil? Senang. Kenapa? Ya sempurna sudah saya selesai. Dan janin, ke dalam janin itu kan Bu ya. Bulan dulu Bu. Ketika gerak-gerakan itu dalam ya dalam janin, itulah tandanya dia udah ditiupkan 120 hari dalam hadis. Ya, ketika terjadi Allah tiupkan ruh itu, ya janin bergerak-gerak, itulah tanda kehidupan. Makanya ketika orang istri ya basi, oh ini Pak ya dengan suami yang baru pulang dari kantor, Pak apa mah ini, ya anak kita ini gerak-gerak terus dilincah geraknya. Suaminya mencium perut istrinya yang lagi hamil. Ya, banyak, ya ini kayak ini laki-laki nih kata mamanya. Enggak, ini perempuan, Pak, rebutan laki perempuan itu. Itulah ya pengalaman dulu kita begitu. Artinya apa? Artinya memang kehidupan itu dari Allah, bukan punya kita. Ya, kehidupan punya Allah, bukan punya kita. Allah kemudian telah meniupkan ruh dan dia tanda-tanda kehidupannya. Allah luar biasa nih yang sering kita lupa nih. Allah kasihkan wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah, ya.
menggunakan kamu hanya kamu penglihatan dan qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Pak, saya mau tanya nih Pak, tuh ilmu kita itu punya kita sendiri, dari kita sendiri, emang kita lahir udah berilmu atau ilmu itu dari dari Adam waktu diciptain oleh Allah kan dikasih ilmu. Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Ya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah wa qala ammi'uni bi asma'iha in kuntum shadiqin. Kan gitu. Ya, malaikat pada protes tentang diciptakannya Adam, kenapa engkau ciptakan manusia akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan melakukan pertumpahan darah. Allah kasih tahu nih ya. Kenapa instruksi berikan kepada kita berupa alat itu sempurna Allah berikan kepada kita. Kita sempurna, ini kita sempurna. Mata, telinga kita sempurna, indera kita sempurna. Coba kalau ada bayi yang lahir itu salah satu dari 3 instrumen itu nggak sempurna, kira-kira gimana hidupnya? Bayi lahir, ya kupingnya kagak dengar, nggak bisa ngomong. Kita bisa ngomong gara-gara kita ini bisa dengar. Kupingnya nggak dengar, matanya juga kagak lihat. Gimana kira-kira perjuangan ke depan hidupnya itu? Apalagi kalau ada bayi yang lahir, telinganya nggak dengar, matanya nggak dengar, akalnya idiot. Sengsara lagi itu ya. Makanya ada sekolah yang disebut dengan berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Ya kita ya. Alhamdulillah, jangan pelit ya. Udah banyak banget nih ngasih ya nikmat sama kita. Yang paling jelas sampai ini nih kita sempurna nih. Tapi kan lama-lama gimana? Terjadi proses degeneratif ya. Pak, pendengar Pak. Belum kan? Tapi mata udah belum? Proses degeneratif udah. Yang lain-lain udah belum? Udah. Degeneratif tuh paling tidak pertama ya terkait dengan instrumen dalam kita, jantung kita, paru kita ya kan, otot-otot kita itu degeneratif kalau makin tambah umur. Ya saya aja sekarang nih kalau duduk susah, kalau mau ruku, mau sujud berdiri juga, terus kaki nggak bisa ditekuk seperti dulu. Kenapa? Kaki udah mulai kena. Ya, itulah mata kita udah. Jadi yang kedua itu pada alat-alat instrumen penglihatan pendengaran itu juga degeneratif. Itu pasti terjadi. Dan nanti degeneratif dalam masalah ya, yang disebut dengan libido seksual itu juga menurun Pak. Betul nggak? Betul. Saya kalau ketemu jamaah-jamaah yang ya agak vulgar itu ceritanya lucu-lucu dah ya, saya nggak mau sebut di sini lah ya kan. Tapi kalau lagi kita jogging, wah,
terjadi. Ya, Pak Imam baca Qurannya bagus, kalau nggak punya ya telinga bisa nggak begitu? Ya, iya, bacaannya bisa murotal bagus. Belajarnya awalnya dari mana? Dari dengerin. Kita kan mau bawa bagus murotal kita. Dengar murotal siapa yang kita mau dengerin? Ya, maka nanti jadinya seperti itu. Terus pada ayat ini Allah katakan apa? Qalilan ma tashkurun. Amat sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Ya, Pak Bu, kalau sudah bicara aqalliyah, kesedikitan, dan aksariyah, kebanyakan, itu sangat antagonis. Kalau bicara masalah aksariyah, kebanyakan, itu apa? Ya, nanti. Walakin aktsarun nasi la yu'minun, aktsarun nasi la ya'qilun. Tapi ya, Quran kalau berbicara kebanyakan baik aja dimuat Quran. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tapi kalau sudah bicara kesedikitan, baru yang sifat-sifat baik. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Betapa sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau bicara kesedikitan. Makanya kalau sudah bicara sedikit banyak, kita yang sedikit apa yang banyak? Iya, betul. Kenapa? Karena kalau kebanyakan banyak orang ikuti banyak orang, kata Allah, kamu bisa tersesat dari jalan yang benar. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilihi yattabi'una illa adh-dhann inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tuh, dalam surah Al-An'am 11. Kalau kamu kebanyakan manusia, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, akan sesat dari jalan Allah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu cuma mengikuti duga-duga doang, prasangka doang. Dan kebanyakan manusia itu lakadzibun. Baik ya. Kemudian ini sampai jam berapa kita ya? Kelamaan di stop aja. Tadi ngomong juga Pak, semangat namanya khusyuk. Saya nggak dengar apa-apa. Bagus ya, bukan muazin yang khusyuk ya. Ya, kalau muazin yang khusyuk begitu ditepok ya, diingetin langsung dia komat di atas salat. Tes mani. Ya, apa hukumnya mani? Itu apa hukumnya? Najis apa najis?
najis, makanya mesti dibersihin. Kalau udah kering nempel di apa, di kain gitu ya, kan lupa masuk kena kain gitu, kita masuk pakai sholat, ada, itu mesti dikerok dulu kan, udah kering biasanya, bersih. Ya, faidha huwa khasimun mubin kan gitu dalam surat Yasin tadi, tiba-tiba menjadi penantang atau musuh yang nyata bagi Allah. Dalam ayat ini juga begitu, katakan tadi udah ada proses penciptaannya, sempurna sudah. Ya, jadi orang benar, sehat, ya, lahir batin, akalnya, indranya, utuh semuanya ada. Tapi lanjutan ayat ini juga Allah katakan mirip ya kontennya dengan surat Yasin itu tadi. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Nah, ragu dia hari kiamat. Masa sih orang bisa dibangkitin lagi? Buktinya apa? Tuh, ya, nenek moyang kita di kuburan, tulang-tulangnya ya berserakan. Emang kalau tulang yang udah berserakan ini nanti Allah bisa bangkitkan lagi jadi manusia yang sempurna? Begitu logika orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan dan hari kiamat. Ya, lihat, perhatikan dari awal sampai akhir Quran. Begitu Allah ingatkan kepada kita. Dalam ayat ini juga begitu. Apakah nanti kami telah hancur dulu di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari. Lupa. Nah, kalau orang udah sama hari kebangkitan, dia kan gak percaya sama pertanggungjawaban. Yang penting gua lolos dah, kan begitu ya. Gak peduli akhirat, ya nggak ada. Itu yang nggak ada itu sih. Saya nggak perlu sebutin siapa orang itu, sekarang masih hidup. Ya. Orang saya nggak ngawasin, tapi kali satu ini saya kasihan ya. Demo semangat di ya. Jadi ya kawan dari ya yang bertugas itu kan semua harus orang ada aturan, harus sepakat bermain pada aturan-aturan itu. Ya, jadi dia ingkar. Ayat ini menerangkan tentang pernyataan orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW yang menunjukkan keingkaran dan kesombongan mereka. Mereka berkata, apakah apabila daging dan tulang-tulang kami telah hancur menjadi tanah, mungkinkah kami akan dihidupkan lagi seperti semula? Jadi menurut mereka ini mustahil. Tapi Allah tidak mustahil. Kita kaitkan surat Yasin. Surat Yasin, ya, kan tadi dia manusia itu Allah ciptakan dari setetes mani, ya, kemudian menjadi penentang yang menjadi musuh, ya, yang menentang Allah secara nyata. Kemudian dia berkata, wa daraba lana matalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Tuh sama tuh. Dan dia membuat perumpamaan-perumpamaan terhadap kami dan dia lupa terhadap penciptaannya. Kemudian dia berkata, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang bisa menciptakan, menghidupkan kami, ya, padahal kami telah menjadi tulang belulang hancur di dalam tanah. Maka lanjutan ayat Allah katakan apa dalam surat Yasin?
Qul yuhyiha alladhi yansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi ja'alakum min asy-syajaril akhdari nara wa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yuhyil mauta. Ala ayakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jelas sudah problemnya, itulah manusia. Ingkar dan sombong kepada Allah. Ya, dia enggak yakin bahwa akan ada kebangkitan. Kalau begitu nanti manusia semau-maunya aja dalam hidup. Ya, semau-maunya dalam hidup. Apalagi kalau dia punya kekuasaan, punya otoritas, lupa diri. Orang model begitu akhirnya ngangkat diri jadi Tuhan. Kalau Fir'aun ngangkat diri sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan paling tinggi, akhirnya mati juga. Tuhan kok mati ya? Harusnya Tuhan kagak mati. Ini Tuhan palsu namanya. Mati. Kalau orang sekarang nggak mengangkat diri sebagai Tuhan, tapi Bapak Ibu tahu nggak? Udah belajar makna syahadatain kan? Udah mengkaji uluhiyatillah kan? Ya, coba kalau enggak bahas tuh kajian tentang tauhid. Itu syahadat kita. Kenapa uluhiyah? Kenapa tidak rububiyah? Itu pasti percaya. Ya, mengakui itu rububiyah namanya. Tapi kalau kita bicara uluhiyah, Allah dalam konteks de jure, mau nggak kita jadikan Allah sebagai penguasa kita yang tertinggi, ya, subuh yakin Allah sebagai Allah lah yang berhak perintah kita ikuti. Makanya kita datang nih ke masjid ya, salat subuh itu uluhiyah Pak. Oh ya, kita duduk ya, konteks uluhiyah. Nah, nggak semua orang yang mengaku Allah itu secara de facto, tapi dia mau menerima Allah secara de jure. Ya. Nah, salah satu karakter uluhiyahnya Allah nih, tolong diingat. Salah satu karakter uluhiyahnya Allah adalah Allah membuat peraturan, tetapi Allah tidak terkena terhadap peraturan itu. Itu uluhiyahnya Allah. Peraturan apa terhadap kehidupan di alam semesta ini? Ya, kalau lapar manusia makan apa? Makan. Kalau lapar manusia makan. Ya. Allah makan enggak? Itu namanya uluhiyah. Jadi Allah bikin itu peraturan, Allah tidak kena sanksi terhadap peraturan itu. Ya, itu uluhiyah Allah. Makanya jangan coba-coba kamu bikin peraturan baru, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, dosa besar. Jelas-jelas ini haram, lo halalin. Jelas-jelas ini halal, lo haramin. Kagak boleh. Karena dalam Islam itu al halalu bayin wa haramun bayin wa bainahuma syubuhat. Jelas. Nah, ketika ada penguasa yang bikin peraturan, tapi dia tidak terkena peraturan itu, tuh namanya uluhiyah Pak. Itu namanya mengangkat diri sebagai Tuhan. Kagak langsung. Kalau Fir'aun mah langsung gentle. Tapi ketika Fir'aun mengangkat diri sebagai Tuhan, itu datang, tok. Kata Fir'aun, siapa nih? Ya, dari luar pintu kata, saya iblis. Kaget Fir'aun. Iblis datang. Bukalah pintunya. Fir'aun ngomong, iblis, ente mau ngapain kemari? Kata iblis, enggak aneh cuma mau ya ngaku aja ente hebat nih
Oh, kok gitu? Iya, saya aja yang pernah dialog dengan Allah di surga Allah sekian ribu tahun, saya menjaga surganya Allah. Saya nggak berani mengaku sebagai Tuhan. Firaun tuh mau taubat. Saya mau tanya nih, udah masuk ya syuruk ya? Belum? Jam 6 kan syuruk ya? Terakhir. Hah? Itu konon dalam tafsir itu ada disebutin jumlah personil Fir'aun waktu mengejar Nabi Musa itu sampai di angka 1 juta personil. Banyak nggak itu? Ini Bapak yang dulu pernah aktif, banyak nggak Pak? 6 juta, 1 juta personil. Sekarang ya tentara mana, negara mana yang punya ya personil sampai 1 juta? Ada nggak Pak sekarang Pak? Ada. Cina? Maybe ya, bisa jadi Cina 1 juta mungkin karena jumlahnya banyak. Kalau Indonesia berapa Pak personilnya? 400.000 ya? Ya 400.000. Ini Fir'aun 1 juta ngejar-ngejar Nabi Musa dengan pengikut yang sedikit itu. Loh kok bisa begitu? Ini ada tafsir menyebutkan begitu. Karena memang yang namanya peradaban ya, peradaban itu tidak bergaris linier gini Pak, enggak. Peradaban bisa jadi dulu tuh sudah besar karena peradaban itu seperti ini grafiknya. Mungkin waktu itu manusia jumlahnya udah banyak. Contoh nih teknologi pada zaman Nabi Sulaiman, teknologinya gimana Pak? Canggih kan? Jin Ifrit bilang, Nabi Sulaiman, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu tuh singgasana Ratu Iblis udah di hadapan kamu. Tapi waqalul ultul ilma minal kitab. Berkata orang yang punya ilmu dari Alkitab, sebelum ente ngedip, habis ngedip tuh udah ada tuh kursi, kan gitu di Quran gambarin kan? Begitu Nabi Sulaiman ngedip, udah ada muncul. Tuh teknologi apa kira-kira? Dulu bapak-bapak mungkin pernah nonton film Star Trek, ya? Ada dulu di TV film Star Trek? Ada kan? Ada teknologi transformasi nggak? Ya, dari pesawat masuk ke satu ruangan, jadi kontrol tiba-tiba, dia hilang menjadi partikel ya, kemudian berada di planet lain. Wah kalau punya teknologi itu begitu sekarang hebat. Tuh Nabi Sulaiman udah ada teknologinya. Jadi yang namanya peradaban itu dulu ya begini. Kemudian karena di puncaknya itu dia ingkar pada Allah, disikat oleh bus. Dari nol lagi. Kalau kita sekarang ya azabnya ditunda sampai hari kiamat, sehingga sekarang grafik linear peradaban kita itu ya lurus begini Pak. Allah alam bisawab. Nah kembali kepada Fir'aun. Fir'aun yang nggak mengejar Nabi Musa, saya mau tanya, kalau dia tahu bukan kematian Nabi Musa yang dia dapati, justru kematian dia sendiri, kira-kira Fir'aun mau nggak keluar dari istananya? Hah? Kagak mau ya kan? Nah itulah artinya dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik ya, jadi begitulah gambaran Quran betapa manusia itu banyak yang lupa. Allah ciptakan dari proses yang sangat luar biasa, tetapi ketika sudah menjadi dia lupa kepada Allah, bahkan ingkar kepada ajaran-ajaran Allah. Salah satunya adalah dia tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman pada hari kebangkitan. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang senantiasa dikuatkan iman, akidah kita, ibadah kita, sehingga insya Allah ya benar-benar kita menjadi hamba Allah yang saleh muttaqin, dan pada saat kita kembali pada Allah diberi rezeki husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa idza min syarri anfusina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.